Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, luar biasa Bu. Oke, kesempatan kali ini saya coba mengimbas aksinya tamu 4 tentang budaya positif. Jadi ini salah satu tugas yang kami harus penuhi di aksi nyata modul 1.4 itu pengimbasan kepada komunitas sekolah. Oke, ini materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama ini. Ada perubahan paradigma itu dalam kepalan tangan. Kalau kita simak, ilustrasinya adalah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi A dan B itu Anda dan teman Anda. Jadi B itu teman Anda. Sobeklah kertas. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Jadi B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda terbuka. Oke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kertas, coba dirobek, digenggam. Misalnya seperti ini lah. Nanti kita sobek secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di dalam. Setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda, digenggam gitu. Nanti teman B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara, untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Benda yang sesuatu yang sangat berharga digenggam. Teman B berusaha untuk memintanya atau memberikan kepadanya. Jadi kalau dilihat dari posisinya, B itu sebagai temannya itu membujuk, ya. Bisa dengan cara membujuk, bisa dengan cara mengancam, bisa menghardik, bisa dengan merayu, bisa menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan dari temannya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu, mungkin apa yang terjadi. Oke. Ada beberapa kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, Anda sebagai A di sini yang memegang kertas tadi, yang melindungi kertas ya. Itu sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Jadi teman B-nya akan mencoba dengan segala cara untuk membuat kepalan tangan Anda itu terbuka. Ya. Yang kedua itu dari sisi cara atau metode. Jadi B di sini, teman Anda tadi B itu dapat menggunakan berbagai taktik, ya. Mungkin seperti bujukan, bisa dibujuk maka dibuka tangannya, atau diancam juga, atau dirayu juga boleh, atau bahkan menyuap untuk mencoba mendapatkan benda tersebut dari. Kita lihat dari tujuan, melihat bagaimana Anda bereaksi terhadap tekanan dan metode persuasi tersebut. Yang kedua, memahami sejauh mana Anda akan pergi untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kita lihat hasil yang mungkin.
bisa penolakan, bisa ditolak, mungkin karena sesuatu yang sangat rahasia, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Resistensi emosional, ada pertentangan di situ. Yang berikut kebingungan atau keraguan. Yang berikut mungkin karena negosiasi, bisa. Dan yang berikut kelelahan atau keterpaksaan pemahaman dan keterbukaan. Nah, makna di balik latihan ini secara fisiologis menggambarkan bagaimana orang melindungi hal-hal yang mereka anggap berharga. Yang kedua, sosial. Kita melihat dari sisi sosial itu menunjukkan dinamika kekuatan atau pengaruh dalam hubungan interpersonal. Itu kalau kita lihat dari sisi sosial. Komunikasi itu mengajarkan tentang pentingnya pendekatan yang tepat dalam membujuk atau mempengaruhi orang lain. Jadi itu yang oke. Nah, coba saya paparkan hasil biar lebih detail penolakan keras. Jadi mungkin ditolak karena mungkin jadi menolak menyerah apapun apa yang terjadi karena benda tersebut itu sangat berharga. Itu di resistensinya mungkin Anda menjadi semakin kuat dan defensif saat dihadapan pada ancaman tekanan. Jadi kebingungan atau keraguan. Mungkin kita sedikit ragu jika dihadapkan pada bujukan atau rayuan, tetapi tetap mempertahankan benda tersebut. Negosiasi. Anda mungkin terlibat dalam negosiasi jika imbalan atau kompromi yang ditawarkan cukup menarik. Jadi mungkin karena tawaran atau imbalannya menarik. Kelelahan atau keterpaksaan di sini, kita mungkin akhirnya menyerah jika tekanan dari B terus berlanjut dan membuat Anda merasa lebih lelah dan terpaksa. Mungkin karena diteror terus atau mungkin terjadinya tinggal seperti itu. Pemahaman dan keterbukaan. Jika B menunjukkan empati dan pengertian tulus, Anda mungkin lebih terbuka untuk membicarakan benda tersebut. Jadi di sini tentang keterbukaan dan pemahaman. Oke, berikut mari kita pelajari tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya. Ada beberapa hal yang dia luruskan. Pertama, ilusi tentang mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, menurut dia, pada dasarnya kita ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Itu menurut Dr. William Glasser. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi sesuatu. Jadi murid di sini agar murid mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ilusi yang berikut, bahwa kritik yang membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kakak. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif.
Jadi kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Itu menurut William Glasser. Oke. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi. Ya. Jadi Stephen R. Covey di sini dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon, ada tabel, dan ada kolom teori kontrol. Realitas itu berkaitan dengan kebutuhan kita sama. Itu realitas. Teori kontrol itu realitas, kebutuhan kita itu berbeda. Itu. Jadi realitas kebutuhan kita itu kelihatannya sama. Itu stimulus. Padahal teori kontrol mengatakan bahwa realita itu atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi cara pandang kita terhadap suatu hal itu berbeda-beda menurut teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu realitas. Jadi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi untuk mengontrol diri kita menurut teori kontrol ini, menurut Dr. William ini, jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Mungkin untuk yang lainnya bisa kita bahas. Dan berikut disiplin positif, kita lihat saja. Oke. Apa makna disiplin? Jadi disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Maka asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, ya, dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hadiah. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin itu yang kita lihat selama ini. Ya. Jadi sesuatu yang harus dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai kebajikan yang sifatnya sangat positif bagi manusia. Yang pertama di sini
nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sudah ada di Program Pelajaran Pancasila. Beriman, bertakwa, bantuan dewasa, mandiri, bernalar kritis, pendidikan global, gotong royong dan kreatif. Seperti itu. Jadi itu gambaran umum nilai kebajikan. Oke, yang sini teori motivasi tentang perilaku manusia. Jadi motivasi atau perilaku manusia itu dibagi dua, ada motivasi eksternal, ada internal. Ada dari luar, ada dari dalam diri kita. Oke. Yang dari luar itu, pertama, itu cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang dari luar. Jadi ini adalah bentuk motivasi di mana seseorang bertindak untuk menghindari hal negatif. Misalnya seorang murid mungkin menyelesaikan tugas sekolah untuk menghindari teguran dari guru, atau dia mengerjakan tugas untuk menghindari tidak bermutu. Seorang murid mungkin mengikuti peraturan kelas untuk menghindari konsekuensi seperti detensi. Yang berikut ada motivasi eksternal karena dia mendapatkan imbalan, hanya untuk mengejar imbalan. Jadi yang pertama tadi untuk menghindari dari hukuman. Ya. Yang kedua itu adalah dia ingin mendapatkan imbalan. Supaya kalau nanti saya juara satu, saya dapat uang lebih. Ya. Supaya kalau nanti saya selesai bergerak, saya dapat sertifikat. Tidak bisa menjadi calon kepala sekolah. Ini sebuah motivasi di mana seorang untuk mendapatkan penghargaan. Itu karena imbalan. Nah, motivasi eksternal di sini pertama itu menghargai diri sendiri. Ya. Ini adalah bentuk motivasi di mana seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Misalnya seorang murid belajar dengan keras karena ingin merasa bangga dengan pencapaian akademik. Seorang murid berpartisipasi dalam proyek kelas karena ingin mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Jadi itu motivasi internal. Nah, bagaimana mengimplementasikan dalam pelajaran? Pertama, menggunakan motivasi eksternal itu dengan bijak. Bijaknya bagaimana? Harus ada keseimbangan. Ya. Sementara motivasi eksternalnya dapat efektif dalam jangka waktu pendek, dia itu hanya dalam jangka waktu pendek. Mungkin saya pribadi juga merasa karena untuk mengikuti guru penyerang itu supaya sertifikat itu motivasi eksternal. Atau mungkin mengikuti PPG supaya dapat sertifikat, sehingga nanti sertifikat itu digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk uang sertifikasi. Kan itu motivasi eksternal. Jadi diharapkan itu ada keseimbangan. Yang berikut penguatan positif, menggunakan pujian dan pengharapan secara selektif. Penting pujian atau imbalan itu jangan berlebihan juga. Contoh ada satu cerita ini di kampung. Nah, kalau nanti selesai 3,5 tahun di kuliah, bapak akan beli mobil. Akhirnya berusaha anak-anak ini. Pas tamat mana mobil? Tidak ada. Hanya jadi ayo itu tadi terus semangat sekolah nih tadi. Itu kan salah satu penguatan positif mungkin terlalu berlebihan, kan? Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana membangun motivasi internal? Untuk membangun motivasi internal, kita butuh lingkungan belajar yang semangat. Jadi membangun lingkungan yang mendukung di mana murid merasa aman,
untuk mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Jadi itu salah satunya. Kalau di kelas kita membangun lingkungan belajar yang semangat lah, yang aman, mengaitkan pembelajaran dengan minat pribadi. Ya, memang ini mungkin kalau kita layani semua ini pembelajaran minat pribadi mungkin cukup susah gitu. Ya, menghubungkan materi pelajaran dengan minat tujuan pribadi murid. Ya, meningkatkan relevansi dan keterlibatan. Yang berikut pengembangan tujuan jangka panjang. Jadi membantu murid memahami bagaimana tugas-tugas saat ini untuk berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang mereka, baik akademis maupun pribadi. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita semua tahu bahwa hukuman itu adalah tindakan yang menyakitkan, tidak terencana, diberikan tanpa kesepakatan, dan sifatnya satu arah. Hukuman bisa berupa fisik, psikis, dan bertujuan membuat murid itu tidak nyaman dalam jangka panjang. Bapak Ibu pernah tidak guru yang sering dipukul waktu SD atau SMP atau SMA, ingat tidak guru yang sering memukul? Dan itu jadi hukuman itu terbawa sampai kita lihat kita akan menghina karena dihukum. Ya. Mungkin Pak Yarto salah satu juga. Yang berikut konsekuensi. Konsekuensi itu sudah disepakati dan diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi ada peraturan, ada sanksi. Jadi itu maksud. Kalau Anda tidak melaksanakan, berarti ada konsekuensi. Yang berikut restitusi. Restitusi di sini itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya, mungkin contohnya ada murid yang terlambat, mungkin ditanya alasannya, terus solusinya apa? Itu menurut restitusi. Jadi di sini ada kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tujuannya untuk membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperkuat orang lain. Oke. Di sini ada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya baca di sini. Kalau hukuman itu identitasnya gagal, tetapi konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Dia termasuk disiplin. Ya, jadi termasuk disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau hukumannya sesuatu yang menyatakan harus terjadi, itu kan jadi hukuman, sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, restitusinya itu adalah merupakan pilihan. Jadi penyelesaian yang ada solusi. Yang berikut, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, bagaimana konsekuensi? Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi jangka waktu dari konsekuensi itu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang berikut, korban mendapatkan keadilan, itu hukuman. Ya. Ada kesalahan dihukum berarti adil untuk korban. Kalau konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi ada pemulihan lagi batin. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibacakan. Nanti bisa bagi materi. Oke.
Sebaliknya. Nah, apa kesimpulan yang didapat berkaitan dengan hukuman konsekuensi dan restitusi? Ada beberapa hal. Yang pertama, sesuatu yang kalau hukuman itu pada intinya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam jangka panjang bagi murid. Ya. Yang berikut, perilaku pasif agresif meningkat. Hukuman dapat meningkatkan perilaku pasif. Kadang ada murid yang kalau kita pukul mungkin sampai di luar jalan gembos ban mobil gembos ban motor pun. Ya, kan ada sering terjadi seperti itu. Ya. Jadi meningkatkan perilaku pasif agresifnya. Sistem tidak berjalan jika muridnya itu tidak takut. Sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Ya. Jadi hukuman hanya efektif jika murid takut. Itu ya. Yang berikut tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman berlaku hanya dalam institusi dan tidak membantu dalam kehidupan nyata. Ya. Seperti itu tentang hukuman. Bagaimana tentang konsekuensi? Jadi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Konsekuensi menyebabkan ketidaknyamanan dia jangkanya pendek karena ada aturan, ada konsekuensi. Tidak melaksanakan aturan berarti harus tahu konsekuensi. Mungkin seperti itu. Yang berikut itu penguatannya jangka pendek. Konsekuensi memberikan penguatan yang hanya bertahan dalam jangka yang pendek. Jadi memerlukan monitoring, ya. Disiplin dengan konsekuensi membuat pengawasan terus menerus. Kalau misalnya aturan kita itu tidak boleh ribut di kelas, berarti salah satu hal yang kita lakukan ya monitoring, mengawasi. Ya. Jadi seperti itu. Yang berikut membantu penerapan aturan dalam masyarakat. Jadi konsekuensi membantu murid memahami dan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang berikut teori stimulus respon. Jadi maksudnya adalah menggunakan pendekatan stimulus respon dan penguatan positif. Yang berikut konsep diri baik. Jadi konsekuensi membantu konsep diri yang baik. Jadi itu tentang konsekuensi. Bagaimana restitusi? Restitusi itu dia memberikan pilihan yang menguatkan murid dalam jangka panjang. Jadi restitusi memberikan penguatan jangka panjang. Yang berikut masalah terpecahkan. Jadi intinya adalah menyelesaikan menyelesaikan masalah demi tercapainya solusi. Ya. Jadi masalah terpecahkan. Berikut murid belajar tentang bertanggung jawab. Jadi apa yang dia buat bertanggung jawab. Ya, restitusi mengajarkan tanggung jawab dalam pribadi seseorang. Yang berikut mengikuti peraturan dalam kehidupan nyata. Jadi restitusi membantu murid menerapkan aturan dalam kehidupan. Jadi menerapkan aturan. Kadang-kadang kita hanya untuk menghindari hukuman saja. Kalau mengikuti peraturan itu karena memang tahu apa manfaat, tujuan atau nilai-nilai yang terkandung dalam, maka disitulah kita bisa katakan sebagai restitusi. Oke, kita lanjutkan. Dampak pada murid. Jadi kalau hukuman itu menyebabkan kemarahan, rasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Mungkin rasa gugup, pemalu. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, atau mungkin waktu tidak, atau penahanan. Oke, restitusi murid tidak kehilangan waktu tapi bersemangat untuk memperbaiki. Bagaimana peran guru? Kalau di hukuman itu peran guru itu dia menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan murid. Kalau konsekuensi, guru itu menyatakan peraturan
memberikan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi, guru itu menyebutkan keyakinan kelas, apa yang Anda yakin, atau membimbing murid dalam kerangka acuan yang berpikir untuk diperbaiki. Oke, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Oke, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada ilustrasi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Tentu jawaban yang paling dasar adalah demi keselamatan. Yang berikut ilustrasi, kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jawaban yang paling dasar adalah kesehatan atau juga keselamatan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi orang pakai helm itu karena ingin selamat. Jadi orang sekolah itu karena dia supaya memperoleh pengetahuan. Untuk pengetahuan itu untuk kehidupan nyata. Jadi itu keyakinan seperti itulah yang dibutuhkan. Jadi yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, agama dan sebagainya. Jadi murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami hati sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang berikan. Oke, selanjutnya. Ini adalah ilustrasi hubungan antara peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Di pertama itu adalah yang paling dasar itu adalah peraturan kelas. Jadi peraturan kelas di sini dalam pengertian dasar yang membantu mengarahkan perilaku siswa. Mereka menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang diharapkan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lapisan kedua itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini itu ya melangkah lebih jauh dari sekedar peraturan. Jadi ini membantu melibatkan pemahaman dan penerimaan internal oleh seseorang. Yang berikut, lapisan berikut lingkungan positif. Jadi lingkungan positif itu tercipta hasil dari penerapan keyakinan kelas secara konsisten. Yang terakhir, maka jadilah sebuah budaya hasil akhir yang diinginkan ketika peraturan keyakinan kelas dan lingkungan positif bekerja sama secara harmonis. Jadi lingkaran luar itu akan tercipta budaya positif. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah membuat keyakinan kelas ya. Kira menurut Bapak Ibu itu mana yang kan ada dua di situ. Ada yang pertama itu mungkin kurang jelas. Eka Dharma Wanita Persatuan satu. Jadi kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu, datang tepat waktu, mengucapkan salam, oke, datang tepat waktu, mengucapkan salam, ikut menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Kesepakatan kelas yang sebelah kanannya itu. Pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar.
Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang disebut dengan keyakinan kelas ya? Yang kiri atau kanan? Yang untuk TKP? Oke, mari kita lihat. Kita lihat, kalau kesepakatan kelas tadi yang di sebelah kiri itu lebih cenderung berisi peraturan atau tata tertib yang nyata dan dapat itu seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah hal-hal yang dapat diobservasi langsung dan memiliki hasil yang spesifik. Kalau yang kedua atau yang sebelah kanan itu kesepakatan kelas berfokus pada nilai-nilai dan keyakinan yang lebih mendasar, seperti lebih mendasar pada nilai kebajikan, saling menyayangi, semangat belajar, peduli dengan teman-teman. Ini adalah konsep yang lebih abstrak yang mencerminkan sikap dan perilaku yang diharapkan dari semua anggota kelas. Kita lanjut. Oke, ini adalah daftar peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya, kembalikan buku ke tempat. Keyakinan kelas itu yang ini soal tanggung jawab. Jadi nilai kebajikan yang sebenarnya. Jadi mengembalikan buku ke tempat itu soal keyakinan tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Jadi ini saling menghormati. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini soal keselamatan. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini soal kesehatan dan juga bisa selamat. Bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker itu soal kesehatan dan keselamatan dan lain-lain. Oke. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Kalau kita lihat tadi, kalau peraturan itu dia spesifik dan konkret, ya. Sedangkan keyakinan kelas bersifat umum dan abstrak, dia umum. Kalau peraturan itu fokus pada perilaku. Salah satu contoh dari yang kita lihat ini kan peraturan tata tertib guru. Peraturan. Jadi fokusnya pada perilaku dengan sedangkan keyakinan kelas itu fokus pada nilai-nilai kebajikan. Peraturan itu sifatnya tegas, sedangkan keyakinan kelas itu fleksibel. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu butuh hidup. Makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua itu dia juga butuh kasih sayang. Ya. Jadi kebutuhan akan cinta, kasih sayang, rasa memiliki dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi orang itu butuh kebebasan. Mau bebas dia melakukan apa saja. Ya. Rasakan idenya, tentunya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang berikutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kegembiraan, kepuasan, perasaan bahagia. Jadi orang butuh kesenangan. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Jason, itu ada 5 posisi kontrol
seorang guru. Pertama, ada posisi kontrol guru pengukur. Ada posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Jadi korban merasa bersalah. Yang berikut posisi teman, ada posisi guru sebagai teman. Yang berikut ada posisi guru sebagai pemantau, dia mengawasi. Dia nanti ini secara aturan tidak masuk kelas. Ada posisi sebagai manajer. Nanti kita lihat satu-satu bagaimana bentuk penjelasan posisi. Oke. Nah, di tabel ini dijelaskan masing-masing posisi guru. Jadi di sini yang identitas gagal itu adalah perilaku kontrol negatif. Nah, menurut Dr. William Penn tadi, jadi hukum pembuat orang merasa bersalah itu kategori identitas gagal. Jadi perilakunya negatif. Perilaku kontrol atau positif itu posisi teman dan pemantau. Sedangkan kontrol diri itu posisi manajer. Jadi posisi pertama itu adalah pengukur. Biasanya dia itu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu posisi pengukur. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, dia biasanya ceramah, menunjukkan kecewa mendalam. Posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid. Kalau posisi pemantau, dia menghitung dan mengukur. Untuk manajer, dia biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi mungkin kenapa sesuatu terjadi. Yang berikut posisi penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begitu. Nah, itu biasanya. Terus kalau posisi guru pembuat rasa bersalah, kamu sudah menyebatkan bapak atau ibu. Jadi yang sini yang merasa bersalah ini adalah korban. Posisi teman biasanya yang dilakukan guru adalah lakukan untuk bapak atau ibu ya. Atau ya sudah nanti bapak atau ibu bantu ya. Kan begitu. Kalau posisi pemantau, apa peraturan? Dia sedang melaksanakan peraturan. Apa konsekuensi atau sanksi? Kalau misalnya apa 5 kali, apa peraturan? Kalau terlambat, apa peraturan? Itu posisi pemantau. Jadi yang berikut posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Atau yang lain, kalau kamu meyakini, kamukah? Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaiki. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa nanti. Jadi tentu untuk dia mengajukan perbaikan dan mencari solusi. Jadi itu posisi manajer. Oke, nanti kita baca dulu. Oke. Ada tabel di sini pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah yang mengatakan orang yang membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Itu terlambat terus. Ya. Tiap hari lupa yang sama. Ya, misalnya itu posisi guru. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Jadi
Jadi itu posisi teman. Jadi mengharapkan bahwa nanti dia akan menghargai gurunya kalau dia melakukan sesuatu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu biasanya pemantau. Jadi karena ada imbalan, ya. Terus atau mungkin dia butuh pujian. Yang berikut itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi manajer. Jadi posisi manajer itu jadi pelaku yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi ini penghubung. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu segitiga restitusi karena ada di PMM. Berkaitan dengan disiplin positif ada di PMM. Jadi segitiga restitusi itu proses dialog sebenarnya yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Oke, mari kita lihat. Segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Pertama, yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Apa maksud dari menstabilkan identitas? Di tahapan ini, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu pasti. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Seperti itu. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, keyakinan kelas, biasanya pertanyaannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Mari kita lihat satu persatu. Di tahap menstabilkan identitas, biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri? Jadi itu posisi menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, dia itu menjadi positif kembali terhadap diri. Yang berikut, validasi kebutuhan. Yang dikatakan guru itu adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, dan lain-lain. Jadi di sini posisi validasi kebutuhannya itu, atau validasi tindakannya. Pertama itu membantu murid mengenali basic, ya. Basic need. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu kan tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau mungkin rasa diterima, dan lain-lain. Nah, menanyakan keyakinan, tahap yang ketiga. Biasanya yang dikatakan guru itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Atau mungkin nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakat? Atau mungkin kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
Dan menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan video penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan praktik segitiga restitusi. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu? Nah, mungkin ini terakhir Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu, jadi di video itu tadi itu contoh praktik restitusi. Jadi posisinya kita adalah sebagai manajer. Pertama, di situ bagaimana kita menstabilkan emosi muridnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Oke, untuk pemaparan dari saya sekian dulu Bapak Ibu. Saya minta mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu yang bersikap membangun, kritik juga boleh.
Ya, terima kasih. Baik, pertama sebagai pribadi akan Bapak Ibu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ibu hari ini. Kita berikan close dulu. Kemudian masukan untuk Pak Ibu, ini sebuah kegiatan yang bagus kalau dalam posisi di PMM pengelolaan kinerja ini namanya berbagi praktik baik, dan saya usulkan pakai saja komunitas belajar untuk buatkan sertifikatnya. Jadi teman-teman ini punya jejak untuk bisa ikut kegiatan ini. Itu saran saya. Jadi meskipun ini memang kegiatan guru penggerak, tapi dibuatkan jejak keikutsertaan teman-teman sebagai peserta. Jadi minimal mereka tidak diberi uang. Maksud saya begini, keikutsertaan mereka ada bekasnya, ada jejaknya, dan punya dampak ketika untuk melakukan kinerja. Yang kedua, izin pamer sedikit. Jadi pada bulan Januari kemarin saya sudah dapat sertifikat untuk pelatihan mandiri untuk topik disiplin positif ini. Nanti saya mohon izin berbagi di grup SMA Negeri 1 Langkerembong. Sekali lagi tidak bermaksud untuk pamer, tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ibu saya juga sudah mempelajari. Dan kemudian apresiasi yang berikut, dalam pengamatan saya Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Langkerembong sebetulnya untuk persoalan segitiga restitusi ini sudah dilakukan, dan selama ini mungkin dalam ketidaksadaran bahwa segitiga restitusi ini sudah dilakukan. Kemudian terkait 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya juga meyakini bahwa Bapak Ibu guru di sini juga melakukan itu. Sekalipun memang sekali lagi meskipun ini tanpa disadari didasari oleh pemahaman teoritis seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu saat ini. Maksud saya seperti ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini, yang disampaikan oleh Bapak Ibu hari ini, kiranya membantu Bapak Ibu guru untuk bisa memperkuat dasar apa yang dilakukan dalam bentuk penanganan kepada para siswa. Sekali lagi yang dilakukan oleh Pak Ibu ini tidak mencoba untuk mempersalahkan Bapak Ibu guru dengan metode atau cara yang selama ini dilakukan. Hanya perlu disempurnakan, perlu direfleksikan kembali. Kemudian pertanyaan untuk Pak Ibu untuk kita diskusikan. Dan peraturan di sekolah kita ini kan memang sudah dibuat sedemikian rupa melalui diskusi yang panjang. Nah, pertanyaan saya sekarang untuk kita diskusikan, bagaimana formulasi kalimat yang tepat dari kalimat atau tata bahasa peraturan menjadi sebuah bahasa keyakinan. Dijelaskan tadi bahwa yang namanya keyakinan itu akan menampilkan nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana aplikasi nyata atau formulasi bahasa supaya bisa mengidentifikasi dengan jelas bahwa ini bahasa peraturan, ini bahasa keyakinan. Kalau saya sedikit ada gambaran Pak Ina, bahwa bahasa keyakinan kelas atau bahasa keyakinan itu adalah bentuk afirmasi positif atau autosugesti. Contoh, misalnya saya akan selalu jadi siswa yang rajin datang ke sekolah. Kalau dari sisi tata bahasanya, formulasi bahasa ini bahasa afirmasi positif, autosugesti bagi pembacanya atau readernya. Sehingga ini mungkin perlu diperdalam. Yang kedua tentang ya, saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ibu. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Edu sudah memberikan banyak hal terkait dengan irama hidup kita di sekolah. Tentu keberadaan kita itu untuk anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, sudah diusulkan oleh Pak Asti. Saya tidak perlu ulang lagi. Lalu yang ketiga, mungkin Pak Edu punya pengalaman sedikit, kira-kira konteks kita sebagai guru, kapan kita berfungsi sebagai pemantau, manajer, teman, penghukum. Ya, karena pengalaman kami dari kesiswaan, kita sudah lakukan semuanya. Tetapi kita terkadang kurang bisa pilah-pilahkan. Berhadapan dengan persoalan ini, fungsi kita harus sebagai teman atau manajer atau penghukum. Ya, karena itu saya minta penjelasan dari Pak Edu sedikit, mungkin ada pengalaman
berhadapan dengan ya, misalnya kita klasifikasi masalah siswa ya. Untuk orang yang terlambat baru 1 kali, ya, kita tidak bisa berfungsi sebagai penghukum di situ. Mungkin di situ sebagai teman. Tapi berhadapan dengan siswa yang sudah tidak bisa diatur, alpa terus, habis itu malas datang sekolah, habis itu bolos, ya mungkin di situ kita tidak bisa berfungsi sebagai teman. Mungkin lebih efektif kalau kita berfungsi sebagai penghukum sudah di situ, untuk menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan itu salah. Sekali lagi saya bertanya kepada Pak Edu, mungkin ada pengalaman tentang posisi kita sebagai guru terkait dengan fungsi kontrol tadi. Kira-kira dalam konteks budaya kita di SIM1 ini, ya, yang tadi yang ditampilkan video kan itu mereka di Jawa, belum tentu bisa seperti itu. Kita buat seperti itu di berhadapan anak-anak kita di sini. Karena saya minta komentar sedikit terkait. Terima kasih. Baik Bapak Kris, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari terima kasih atas umpan baliknya pasti. Yang kedua pertanyaannya, oke, mari kita lihat ini di sini ada 2 kesepakatan kelas di sini. Tapi setelah kita telah itu ada perbedaan. Kalau yang pertama itu mungkin tidak terlalu terang. Saya baca isinya. Yang pertama, peraturan kita lihat, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Nah, kalau kita telah dari kesepakatan ini cenderung berisi tentang peraturan atau tata tertib yang konkret dan nyata dan jelas ukur. Jadi jelas ukurannya. Datang tepat waktu mengucapkan salah. Berarti kalau tidak datang tepat waktu tidak mengucapkan salah, itu konsekuensinya. Terus di berikut tertib. Itu jelas. Berarti tertib itu tidak ribut, tidak mondar-mandir. Ya, jadi jelas ukuran. Nah, kalau yang kedua itu kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat belajar, yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini itu fokus pada nilai-nilai dan keyakinan yang lebih mendasar. Jadi fokus pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi nilai yang terkandung di nilai kebajikan yang terkandung di kesepakatan yang pertama itu saling menyayangi. Yang kedua itu semangat belajar. Jadi yang ketiga peduli. Ya. Jadi di sini konsepnya untuk keyakinan kelas itu dia abstrak, ya, tapi dia mencerminkan sikap dan perilaku nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah di sini ada peraturan keyakinan kelas. Kalau misalnya tadi itu, kalau peraturannya harus gunakan masker, berarti keyakinannya yang kita yakini untuk karena apa yang kita yakini kalau kita menggunakan masker. Jadi keyakinannya adalah karena kesehatan, karena keselamatan. Dia jadi cenderung ke nilai kebajikan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan apa yang mau kita tunjukkan kepada siswa sehingga kita coba menulis aturan seperti itu. Kalau siswa berlari bisa saja jatuh, berarti ada keselamatan, keyakinan. Mungkin keamanannya mungkin kalau dia jatuh ganggu kena orang lain, bisa jadi orang lain yang kena. Jadi ada atau mungkin dia dilarang melakukan kekerasan.
nilai apa yang kita ambil dari melarang orang melakukan kekerasan? Itu adalah keselamatan, saling menghormati, atau mungkin kesehatan juga, karena kita pukul orang kan orang akan jadi sakit. Atau mungkin dilarang mengganggu orang lain. Itu karena apa? Saling menghormat, nilai-nilai saling menghormat. Itu pertanyaannya, Oke. di situ pertanyaan bahwa nilai kebajikan universal, misalnya kebaikan, keselamatan, keamanan orang lain. Nah sekarang bagaimana itu dikonversikan menjadi bahasa keyakinan kelas? Gitu. Jadi saya paham bahwa soal nilai universal itu perlu ada di dalam setiap keyakinan kelas. Nah, sekarang ini contoh itu ya, bagaimana misalnya jangan lari dalam kelas, itu kan peraturan. Okay? Nah sekarang bagaimana bahasa jangan lari di dalam kelas ini menjadi bahasa keyakinan kelas. Dan bahasa keyakinan kelas itu tadi ada nilai kebajikan, keselamatan orang lain. Kita buat contoh diskusi. Nah, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hasdi. Saya sedikit berbagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas seperti tadi yang dijelaskan, bahwa keyakinan kelas itu kita menumbuhkan kesadaran dan keyakinan anak akan sesuatu yang salah. Saya ambil satu contoh, kali lalu ketika pengimbasan seperti ini saya buat ilustrasi seorang anak bernama Junio yang masuk kelas dan melihat selembar uang 100.000 itu tergeletak di lantai kelas. Lalu Junio itu mengambil uang tersebut. Mengambil bukan berarti di situ saya berikan saya berikan tawarkan ilustrasi ke teman-teman yang hadir saat itu, apakah Junio itu mengambil untuk menjadi miliknya atau Junio mengambil untuk kembali menyerahkan ke guru wali kelas. Ternyata ilustrasi berikutnya si Junio itu mengambil uang itu dan mengembalikan ke guru wali kelas. Itu berarti di dalam diri Junio itu sudah punya keyakinan bahwa mengambil barang yang bukan milik saya itu sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau ditanyakan kira-kira kalimat keyakinan kelas itu seperti apa? Misalnya peraturannya dilarang berlari di koridor sekolah atau dilarang berlari di dalam kelas. Maka dia punya keyakinan itu atau kita mengubahnya menjadi sebuah keyakinan, misalnya berjalanlah di dalam kelas. Berjalan di dalam kelas. Atau keyakinan kelasnya hormatilah teman-teman yang ada di dalam kelas. Jadi keyakinan yang mau dibangun di dalam peraturan itu adalah keyakinan akan saling menghormati atau saling menghargai. Baik. Lalu sedikit berbagi, saya lanjut ya Pak Edu. Sedikit berbagi dari apa yang ditanyakan Bapak Patris. Kita itu memang selalu kaku dengan paradigma lama. Kita merasa bahwa yang sudah dijalankan itu sama. Hal yang sama yang saya rasakan seperti ketika saya berhadapan dengan anak sekolah, kita kadang berpikir begini, coba jadi ite, kalau kita kini. Nah, cara lama yang dipakai oleh guru kita anggap kita berhasil karena cara lama itu. Ternyata anak zaman sekarang tidak bisa pakai cara lama. Maka mungkin makanya tadi ada pengimbasan seperti ini, bahwa kita mulai mencoba bahwa cara menghadapi anak-anak sekolah kita, peserta didik kita, mungkin kita coba dengan cara-cara baru. Mulai dengan bagaimana menstabilkan identitas dan seterusnya. Jadi menstabilkan identitas itu supaya anak tidak selalu merasa bahwa saya adalah anak yang gagal, saya adalah anak yang nakal. Kita mencoba mencari cara untuk mengubah identitas gagal tadi menjadi identitas baru, identitas yang lebih positif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, ya. Terima kasih Bu Sri atas bantuan kembali. Oke, mungkin kesimpulan. Jadi
kalau peraturan itu cenderung itu kalimatnya cenderung negatif karena cenderung intinya adalah melarang. Kalau keyakinan kelas cenderung kalimatnya lebih positif. Mungkin seperti itu. Kalau mau kita merubah keyakinan kelas, ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Terus Bapak Kris, memang itu jadi tantangan saya juga sebagai guru penggerak. Saya juga sedang memikirkan itu. Ada kemarin itu anak bali saya. Jadi begini ceritanya, dia abangnya berbohong, dia sakit perut. Akhirnya karena saya lihat dari rumah mukanya biasa saja, sedikit mengurangi kepercayaan saya. Ini anak tidak sakit. Terus saya bilang, benar tidak sakit. Dalam bahasa dia boleh pemota, aduh tidak. Ya sudah, kalau begitu kamu ke kesiswaan ini sudah. Tetapi sebelum dia keluar dari kelas, saya bilang begini, sumpah. Begitu untuk yang depan, saya salam. Ebengo, mana dia cuma salam. Mana cuma salam. Saya sudah baru sampai di rumah istirahat, bilang orang tua ke dokter. Iya Pak. Tapi saya ragu-ragu sebenarnya. Saya lihat pola matanya ini anak masih suka. Terus pas dia keluar, setelah itu pas pergantian jam les agama, saya coba tanya ke siswa siapa yang tahu rumahnya di Pitak. Tapi coba saya dari belakang, sepulang dari waktu itu dari TK. Sampai di sana, saya masuk tanya kepada mamanya, betul bapak mamanya waktu itu ada. Di mana itu? Bapak dari Simasakti. Saya dari Simasakti. Mau jenguk ke mana itu Putra. Tapi mamanya kata, jenguk cukup. Karena dia sakit. Lalu kata, dia pulang lagi tadi Pak. Katanya mau izin makan saja. Bilang mama, dia izin tadi isi sakit. Isi sakit. Aduh Pak, kemarin juga begitu. Jadi ini akan terdeteksi untuk masalah-masalah yang lain. Begitu. Tapi waktu itu mamanya bilang, saya biar saja Pak. Biar Pak. Bilang jangan Oma. Nanti dia nanti takut saya karena ada di sekolah di saya di rumah dia malu. Dia bawa motor sampai tabrak-tabrak. Dia datang sendiri. Pas kami pulang, memang banyak harapan yang diminta oleh orang tuanya. Cuma itu tadi, ini masalah anak. Terus pas pulang, pas saya sudah di ruko, sampai di ruko ketemu. Terus yang dengan saya itu bukan, apa itu dia? Ketemu di jalan Pak, sudah ada sumpah saya tadi. Dia coba menghentikan saya, tapi saya tidak mau. Tunggu sudah di sekolah. Jadi mungkin itu yang terdapat. Setelah saya amati setelah itu, memang ada perubahan. Sebelumnya ada perjanjian dengan orang tua saya buat. Konsekuensinya mau alfa mau sakit, wajib orang tua lapor. Kalau putra pakai surat sakit atau surat yang lain, diatur dan hotel lewat surat, saya tidak akan percaya. Itu konsekuensi. Maka dari itu Bapak Kris memang setelah saya telah paradigma baru ini, posisi saya memang ada penghukumnya, ada sebagai temannya, ada sebagai pemantaunya, dan sedikit juga ada manajer. Karena sampai di hari berikutnya sampai sekolah, saya panggil dia untuk menasihat. Memang kurangnya saya tidak memberikan kepercayaan kepada dia untuk mencari solusi. Jadi hak kekuasaan saya sebagai guru, jika posisi yang paling
mungkin kalau saya refleksi pribadi, saya ada pendukungnya, ada sebagai temannya, ada sebagai pemantau. Dan apa yang Bapak Kris katakan juga menjadikan tantangan paradigma baru, guru-guru yang sekarang mau belajar paradigma baru. Terima kasih. Selesai. Saya duduk sini. Baik, terima kasih atas kesempatan. Ya, yang pertama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Edu hari ini. Selain ini sebagai salah satu tugas dalam program guru penggerak, tapi juga yang kedua ini merupakan proses belajar Pak Edu, dan yang ketiga memberikan pengimbasan terkait dengan konsep, paradigma, atau juga ajakan ke kami semua sebagai guru. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Edu tadi, ada berbagai gagasan, berbagai konsep, ya. Misalnya stimulus respon, tes teori kontrol, disiplin positif, kemudian tentang posisi 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, budaya positif, segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Hemat saya ini hasil dari hasil dari refleksi para pegiat pendidikan, dan mereka melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru bagaimana mestinya pendidikan sebagai sebuah ekosistem untuk menuntun anak-anak agar bisa menghasilkan murid-murid yang kita pakai kata saja berkualitas. Ya. Jadi ini tentu lahir dari sebuah refleksi panjang para pegiat pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, dan mereka meramu ini dalam sebuah konsep. Baik, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Edu tadi. Ya. Nah, pertanyaannya apa endingnya ini? Apa muaranya ini? Menurut saya ini muaranya adalah agar sekolah atau kita sebagai guru bisa menuntun anak-anak secara baik, ya, secara benar, agar bisa menghasilkan murid-murid yang dalam tanda petik saya katakan tadi yang berkualitas. Artinya ya mereka sekolah atau ya mereka datang ke sini atau mengikuti proses di sini bukan karena dalam tanda petik keterpaksaan dan lain sebagainya, tetapi lahir dari sebuah kesadaran atau motivasi internal bahwa pendidikan sesuatu yang baik dan pendidikan yang bisa menjamin masa depan saya yang lebih baik. Dan diharapkannya bahwa anak-anak kita itu bisa mengikuti segala proses di lembaga ini bukan karena ada perasaan takut dan sebagainya, tapi yang mau kita bangun adalah yang menumbuhkan budaya positif agar mereka bisa menjadi pribadi yang baik. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasdi tadi, ya, terkait dengan mestinya ini disampaikan supaya ada jejak digital teman-teman. Saya sepakat dengan ini, kalau bisa ada koordinasi. Saya sering menyampaikan kepada pimpinan dulu kalau bisa untuk teman-teman yang ikut program ini, kalau sudah selesai satu modul, kalau bisa diseminasi ini, dan nanti kita kolaborasi dengan kompel di sini sehingga ada nilai plus juga untuk teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasdi tadi, bagaimana formulasi kalimat yang tepat terkait peraturan di sekolah ini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edu, memang di situ lebih pada keyakinan kelas. Ya. Mungkin ke depan kita buat rumusan keyakinan sekolah, ya. Yang kena keyakinan lembaga Islam di Satu Rembang. Memang ini tidak mudah, tetapi tools atau instrumen untuk membantu kita merumuskan ini nanti. Pertanyaannya misalnya kita rumuskan peraturan dulu, misalnya, atau kita mengkaji peraturan yang ada. Pertanyaannya situ adalah kira-kira nilai apa yang mau kita tanamkan dari situ. Ketika kita sudah menemukan nilai-nilainya, ya, nilai kebajikan universalnya, maka baru kita rumuskan ya, dalam kalimat positif, afirmasi positif, ya, dalam sebuah keyakinan. Tapi kita harus tahu dulu nilai apa yang mau kita tanamkan atau nilai apa yang mau dicapai oleh anak-anak kita. Ya.
Dan memang ini tidak mudah. Ketika kita menerapkan semua ini, mau menerapkan semua ini, memang banyak tuntutan yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru. Saya juga harus jujur mengatakan, ya saya belum mampu secara 100% menerapkan ini. Misalnya terkait dengan segitiga restitusi tadi, memang di situ butuh keterampilan dan butuh kompetensi dari kita guru. Bagaimana formulasi kita, formulasi positif kepada anak kita. Memang butuh latihan, butuh kebiasaan. Dalam ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya coba buat terapkan kepada anak-anak. Memang tidak mudah ya butuh keterampilan untuk membuat formulasi kalimat positif. Itu yang kedua. Kemudian dari Bapak Kristo tadi, ya, kapan kita mengambil posisi diri dalam menghadapi siswa? Kapan kita sebagai pemhukum, pemantau, apa semua? Baik, terkait dengan hal ini memang idealnya, harapannya kita mengambil posisi sebagai manajer. Nah, pertanyaannya, apakah dalam semua situasi kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer? Kita harus akui sebagai manusia lemah, tentu banyak keraguan dalam diri kita. Ya, saya juga secara pribadi dalam hal-hal tertentu ini tidak bisa. Tetapi idealnya memang kita harus berusaha untuk menjadi manajer. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengambil posisi sebagai manajer, ya, kita sebagai guru ini, ya minimal memang kita harus ya pertama-tama memahami beberapa gagasan ini tadi. Ya, ketika kita berhadapan dengan anak, saya mau posisi, ya yang ini sebenarnya ini stimulus respon, teori kontrol begini sebenarnya. Kemudian nilai-nilai yang sebenarnya tadi ini, ketika kita memiliki ini, maka hemat saya baru tidak 100%, minimal 40-50% kita bisa mengendalikan diri dan beranjak kepada posisi posisi sebagai. Tetapi ini tidak mudah. Konteks kita saya merefleksikan ini tidak mudah. Banyak benturan-benturan. Kemarin pada saat teman-teman kita juga melakukan diseminasi, maka menurut saya memang untuk melakukan sebuah gerakan ideal ini tidak cukup untuk diterapkan di sekolah kita. Sekolah ini hanya satu elemen saja dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum. Dan rentang waktu kita ada bersama anak juga tidak hanya berapa jam. Pasti ada elemen lain, kelompok lain yang anak-anak hidup. Misalnya mereka di sekolah lalu kembali ke rumah. Lalu kalau di rumah orang tua mendidik mereka dan kata lelah dan sebagainya. Tidak ada koherensi, konsistensi dalam upaya menumbuhkan hal positif kepada anak. Karena itu untuk menumbuhkan ini mesti ada sebuah gerakan positif, gerakan bersama, baik guru maupun orang tua. Karena itu sekolah mesti ada sebuah program ya, supaya kita bisa minimal buat seperti ini para orang tua. Mereka juga memahami anak idealnya begini-begini. Karena pertanyaannya adalah bagaimana orang tua bisa memahami ini. Paling pola yang diterapkan adalah pola kebiasaan. Dulu kami begini, maka sekarang ini. Ternyata itu salah. Dan memang apa yang disampaikan oleh Bapak Kristo memang ini tidak mudah, ini menjadi tantangan kita semua. Tapi kita tidak boleh juga, menurut saya, pasrah pada hal ini. Ada pilihan-pilihan baru, ada tawaran-tawaran baru. Bagaimana mestinya sekolah menuntun anak-anak kita. Dan kita harus bersyukur kepada para pemikir yang telah melahirkan ide-ide ini. Maka mari kita perlahan juga menerapkan itu di sekolah. Dan di sekolah juga mestinya ada sebuah gerakan bersama. Ya, gerakan bersama. Ada diskusi, ada refleksi bersama secara keseluruhan. Ya. Dari paling atas sampai pada tataran bawah. Dan hal itu kita harus sampaikan kepada anak-anak. Ya. Jika ada gerakan bersama, jangan sampai ya satu dua orang memahami ini, tapi orang lain tidak akan menghasilkan sebuah atau mencapai apa yang kita harapkan. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Oke.
memang ini sering ya. Semua yang teman-teman katakan itu benar sekali, tidak salah. Memang saya sendiri naik rabot, saya rasa bersalah juga karena saya kasih pada kekerasan ya. Saya sadar itu, jadi saya rasa bersalah. Tapi itu mau tidak mau, artinya situasi yang saya alami. Sebenarnya saya sadar kalau saya ini orang sakit. Saya kan darah tinggi, gula, gas sekarang. Jadi itu kedokteran itu cepat emosi. Kalau orang tidak ikut, oke. Itu salah kelemahan itu. Tapi sebagai seorang yang mengerti, seorang yang sekolah pengalaman, seorang religius, seorang pastor, yang dengar banyak, memang tidak gampang mengukur. Ini proses tahapan. Ada berbagai alasan. Salah satu alasan atau poin yang tadi kita dari berbagai latar belakang. Satu, visi, budaya juga, ada pengaruh berbeda-beda. Saya mencoba sendiri di Rokemango. Kebetulan saya ini ya jalan Tuhan, SD, SMP, lalu SMA juga besar. Lalu sekarang saya besar, jadi jauh lagi, bertemu dengan orang. Memang satu paradigma yang dikembangkan oleh teman-teman di Rokemango, karena semua kan pakai halus. Memang halus baik sekali, karena manusia butuh penghargaan, itu intinya, butuh cinta kasih, mengerti paham dan segala persoalan yang ada. Tetapi kalau sudah tertentu, kita pakai budaya manggarai. Kalau pakai kasar tadi, tapi ada dia punya nilai pedagogiknya. Kasar dalam arti ini kesal punya anak juga. Kata mereka, tante mereka punya sendiri. Bagaimana mendidik orang? Malah beda-beda. Ini kita punya anak, saya rasa ini. Tapi hukuman itu, hukuman yang saya tahu, hukuman mendidik. Ini tidak gampang. Seperti apa? Contoh macam ini, toh, memang harus buat tanah, buat penelitian, contoh macam anak-anak yang terlambat. Kalau yang mendidik yang saya tahu itu artinya, kalau misalnya tanya, apa alasannya dia? Kalau bagi saya, mungkin dia hafal 10 kata bahasa Inggris, atau bila ada bahasa Inggris, mendidik. Masuk ke lihat, lalu selesai, mendidik. Atau pungut sampah, selesai, mendidik. Itu salah satu tulis. Lalu yang berikut, orang Manggarai, orang Flores Timur juga berhasil karena mengalami tantangan tadi. Saya sudah ingat dulu, kalau saya kata bodoh juga. Itu kekerasan perubahan. Tetapi ada penyamaan. Kamu kesiagaan, memaafkan ketemu kalau seperti itu. Ada nilai pedagogik, nilai positif seperti itu saya katakan bodoh. Ternyata bodoh itu istilah umum. Arti tidak mengerti kalau arti definisinya. Kalau mengerti, kita kerja bodoh. Jadi itu yang saya sering ceritakan. Jadi dari mana saya mau pengalaman saya. Tapi ada prinsipnya manusia yang modifikasi. Momen dipaham terima. Dengan secara holistik, komprehensif. Ya, seperti kalau saya secara pribadi, kalau anak kecil dan guru, saya mau untuk mengguru, jadi saya agama. Kalau itu ada, dia bukan pukul ke mati memang, darah keluar tuh, hanya sekedar tangkap seperti baik. Beda pukul sampai keluar. Kalau ada keluar, saya ancam. Apa mau jawab? Kalau kau suruh mengerti, saya kalau polisi kan? Polisi. Itu ancaman, tapi sekedar ancaman sebenarnya itu. Bisa Bapak Kristen, mohon maaf. Terima kasih Pater atas umpan baliknya, atas diskusinya untuk hari ini. Bapak Ibu, saya pikir untuk presentasi saya hari ini sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mungkin hal yang paling penting adalah mungkin ada tutur kata atau tingkah laku saya yang keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan simpan di dalam hati Bapak Ibu, santai-santai. Jadi terima kasih atas dukungannya. Diskusi kita atau mungkin pertanyaan yang belum terjawab nanti sebagai bentuk pembelajaran bagi saya, biar saya
tetap semangat dalam mengembangkan kompetisi ini. Jadi terima kasih, selamat siang. Ya.